Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Allah SWT. Tentunya semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Agar kita dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Presensi kali ini menggunakan kolom komentar di bawah ini ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu sebelumnya, kita mengulas materi pada pertemuan kemarin, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama, identifikasi, berisi gambaran umum atau pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek. Yang ketiga, simpulan atau kesan, berisi pendapat atau kesan dari penulis. Pernahkah kalian membaca sebuah buku cerita dengan judul Putri Pelangi, Pensil Ajaib, Anak Rembulan, Misteri Pulau Betuah, ataupun Harry Potter? Nah, buku-buku tersebut merupakan contoh-contoh dari cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang bersifat imajinatif atau khayalan semata. Amati ringkasan novel cerita fantasi berikut. Jadi, tokohnya ada Nono. Keajaiban tokoh yaitu Sarse, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Peristiwa anehnya adalah Nono menghilang dan masuk ke zaman Belanda. Latar ceritanya ada tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar waktu liburan di Wlingi dan latar zaman Belanda. Selain itu, dikategorikan latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. Tema ceritanya berupa supernatural. Sumber ceritanya adalah Kota Blitar, Wlingi, sejarah perang zaman penjajahan Belanda, legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro, dan Lembu Suro. Ide ceritanya seperti petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda. Ceritanya bersifat fiktif karena adanya fantasi pada fakta kota Wlingi, Blitar, zaman Belanda, Gunung Kelut. Ceritanya merupakan jenis cerita fantasi irisan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri umum cerita fantasi adalah yang pertama, ada keajaiban atau keanehan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ide cerita berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh diberi watak dan ciri yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Dan yang terakhir, bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Selanjutnya ada jenis cerita fantasi. Yang pertama ada cerita fantasi total. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi, nama orang, objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan.
Cerita fantasi yang masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, yang masih menggunakan nama kota atau peristiwa yang ada dalam dunia nyata. Yang ketiga, cerita fantasi sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Yang keempat, latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang. Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, tema merupakan ide pokok yang mendasari suatu cerita. Dalam film SpongeBob bertema cinta tetangga. Yang kedua, tokoh atau penokohan, pemain dalam cerita yang memiliki watak atau karakter. Penokohan disebut wataknya, apakah pemarah, baik hati, atau sombong. Sedangkan tokoh disebut pemainnya. Misalnya dalam film SpongeBob, tokoh utamanya SpongeBob itu sendiri. Wataknya ceria, gembira, dan penuh semangat. Yang ketiga, alur. Bagaimana rangkaian peristiwa terjadi dalam dimensi waktu. Alur ada 3. Yang pertama, alur maju. Cerita terus berkembang ke waktu dan seterusnya. Yang kedua, alur mundur. Cerita berupa cuplikan peristiwa masa lalu. Yang ketiga, alur campuran. Ceritanya menggabungkan alur maju dan alur mundur. Pada film SpongeBob menggunakan alur maju. Unsur cerita fantasi yang keempat yaitu latar. Merupakan tempat, waktu, dan suasana yang sedang terjadi dalam cerita. Latar ada 3. Yang pertama, latar tempat. Merupakan tempat di mana cerita itu terjadi. Misalnya, film SpongeBob berlatar cerita tempatnya di lautan yang disebut Bikini Bottom. Yang kedua, latar waktu adalah waktu kapan cerita itu terjadi. Bisa pagi, siang, sore, malam. Di dalam film SpongeBob sedang tidur, jadi latar waktunya adalah malam hari. Kalau SpongeBob bekerja di restoran, jadi siang hari. Yang ketiga, latar suasana. Bagaimana suasana ketika terjadi? Bisa bahagia, sedih, menegangkan, mengharukan, menyeramkan, dan lain sebagainya. Unsur cerita fantasi yang kelima adalah amanat. Pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca berupa nasihat atau pesan. Yang keenam, sudut pandang. Merupakan posisi penulis di dalam sebuah cerita yang nantinya akan menjadi sudut yang dimiliki oleh pembaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam cerita fantasi terdapat ciri ada keajaiban, ide cerita nyata dan khayalan dengan latar lintas ruang dan waktu, tokohnya unik, bersifat fiktif, bahasanya variatif. Jenisnya ada cerita fantasi total, irisan, sezaman, dan lintas waktu. Unsur-unsurnya ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Kemudian ada pekerjaan rumah untuk kalian semua. Bacalah salah satu cerita fantasi, kemudian ceritakan kembali isinya dengan bahasa kalian sendiri. Untuk kelanjutan teknis penugasannya bisa disambung di grup WhatsApp. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks narasi yang didengar dan dibaca, seperti orientasi, komplikasi, resolusi. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat selalu dan jaga protokol kesehatan ya.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.